Cerita inspiratif, Sang Air dan Sang Besi. Ada dua buah benda yang bersahabat karib, yaitu Sang Besi dan Sang Air. Sang Besi seringkali berbangga akan dirinya sendiri. Ia sering menyombong kepada sahabatnya, "Lihat ini aku kuat dan keras. Aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak." Sang Air hanya diam saja mendengar tingkah sahabatnya. Suatu hari Sang Besi menantang Sang Air berlomba untuk menembus suatu gua dan mengatasi segala rintangan yang ada di sana. Aturannya, barang siapa dapat melewati gua itu dengan selamat tanpa terluka, maka ia dinyatakan menang. Rintangan pertama mereka ialah mereka harus melalui penjaga gua itu, yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Sang Besi mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menabrakkan dirinya ke batu-batu itu. Tetapi karena kekerasannya, batu-batuan itu mulai runtuh menyerangnya dan Sang Besi pun banyak terluka di sana-sini karena melawan batu-batuan itu. Sang Air melakukan tugasnya. Ia menetes sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan itu. Ia dengan lembut mengikis bebatuan itu sehingga bebatuan lainnya tidak terganggu. Ia hanya melubangi seperlunya saja untuk lewat, tetapi tidak merusak yang lainnya. Skor Sang Air dan Sang Besi 1-0 untuk rintangan ini atas kemenangan Sang Air. Rintangan kedua mereka ialah mereka harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Sang Besi mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat dan ia mulai berputar untuk menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah itu cukup sulit untuk ditembus. Semakin keras ia memutar, memang celah itu semakin hancur, tetapi ia pun juga semakin terluka. Sang Air dengan santainya merubah dirinya mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia mengalir santai dan karena bentuknya yang bisa berubah, ia bisa dengan leluasa tanpa terluka mengalir melalui celah-celah itu. Skor Sang Air dan Sang Besi 2-0. Rintangan ketiga ialah mereka harus dapat melewati suatu lembah dan tiba di luar gua. Sang Besi kesulitan mengatasi rintangan ini. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya ia berkata kepada Sang Air, "Skor kita 2-0. Aku akan mengakui kehebatanmu jika engkau dapat melalui rintangan terakhir ini." Sang Air pun segera menggenang. Sebenarnya ia pun kesulitan mengatasi rintangan ini. Tetapi kemudian Sang Air membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap. Ia terbang dengan ringan menjadi awan. Kemudian dengan bantuan angin yang meniupnya ke seberang dan mengembunkannya, maka Sang Air turun sebagai hujan. Sang Air menang telak atas Sang Besi dengan skor 3-0. Pelajaran yang kita dapatkan dari sini: jadikanlah hidupmu seperti Sang Air. Sang Air dapat memperoleh sesuatu dengan kelembutannya tanpa merusak dan mengacaukan, karena dengan sedikit demi sedikit ia bergerak, tetapi ia dapat menembus bebatuan yang keras. Ingat, hati seseorang hanya dapat dibuka dengan kelembutan dan kasih, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kekerasan hanya menimbulkan dendam dan paksaan hanya menimbulkan keinginan untuk membela diri. Sang Air selalu merubah bentuknya sesuai dengan lingkungannya. Ia fleksibel dan tidak kaku, karena itu ia dapat diterima oleh lingkungannya. Dan sekalipun Sang Air mengalami suatu kemustahilan untuk mengatasi masalahnya, ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga ia mengalami mukjizat dan dikaruniakan kemampuan untuk merubah dirinya menjadi uap. Ayo, jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.